Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Shiddiq Said Hasyuro, dosen sarjana teknik biomedis, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah sinyal dan sistem. Berikut silabus singkat dari mata kuliah sinyal dan sistem. Pada intinya akan ada 3 bahasan, yaitu analisis domain waktu, analisis domain frekuensi, dan analisis domain Laplace. Ketiganya untuk sinyal kontinu dan sistem kontinu. Berikut capaian pembelajaran prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah pada kuliah sinyal dan sistem. Untuk CPP yang terdapat pada kuliah ini adalah CPP nomor 1, yaitu kemampuan untuk mengenali, memformulasikan, dan memecahkan masalah engineering kompleks dengan menerapkan prinsip engineering, ilmu pengetahuan, dan matematika. Berikutnya adalah CPP nomor 8, yaitu kemampuan mempelajari pengetahuan lanjut dalam bidang engineering atau rekayasa. Lalu kemudian CPMK yang berkaitan dengan CPP tersebut adalah nomor 1, yaitu mampu menganalisis sifat sinyal dan sistem dalam domain waktu, domain frekuensi, dan domain Laplace yang dikaitkan dengan CPP nomor 1. Lalu mampu merancang filter dan pengendali secara matematis pada studi kasus yang dikaitkan dengan CPP nomor 8. Dan terakhir adalah mampu menggunakan alat bantu perangkat lunak untuk menganalisis sinyal dan sistem yang dikaitkan dengan CPP nomor 1. Adapun posisi mata kuliah sinyal dan sistem di kurikulum 2019 saat ini adalah pada bagian core, yaitu setelah matematika dan basic science dan sebelum mata kuliah breadth dari jurusan teknik elektro, seperti dapat dilihat pada chart berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana saya umumnya akan membuka dan mulai mata kuliah sinyal dan sistem. Pada slide pertama, sesuai dengan peraturan Direktorat Pendidikan ITB, kami harus menyertakan foto, juga nama dan jurusan, lalu judul mata kuliah dan judul bab pada saat perkuliahan di hari itu. Kemudian akan dipaparkan kepada mahasiswa capaian pembelajaran program studi yang terkait dengan mata kuliah ini, juga spesifiknya capaian pembelajaran mata kuliah, itu apa yang harus mereka bisa capai di akhir mata kuliah ini. Lengkap juga dengan keterkaitannya dengan CPP mana dan pengukuran CPMK tersebut pada komponen penilaian yang mana sepanjang perkuliahan sinyal dan sistem. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pemberitahuan proses pembelajaran, terutama jadwal dan lokasi. Selanjutnya akan dipaparkan komponen penilaian pada mata kuliah sinyal dan sistem, lengkap dengan persentase dan frekuensinya. Juga akan diberitakan batas-batas nilai untuk mengkonversi dari nilai angka
menjadi nilai indeks. Selanjutnya, peserta ajar akan diberitahukan lebih detail lagi mengenai komponen penilaian. Misalnya, contohnya pada komponen kuis, mereka akan diberikan 3 kali kuis, namun hanya akan diambil 2 nilai terbesar dari 3 nilai tersebut. Untuk PR, tergantung waktu dan hari libur nasional terutama, akan diberikan sejumlah 5 atau 7 kali. Dan terakhir, untuk UTS dan UAS, alat yang diperkenankan untuk dipakai hanya kalkulator sederhana. Misalnya, kalau kalkulator pada perangkat smartphone misal, itu tidak diperkenankan, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk mendukung kenyamanan perkuliahan, akan disepakati suatu kontrak kelas antara saya dan para peserta ajar. Kontrak ini meliputi misalnya kehadiran, yaitu angka maksimum tidak hadir yang dibolehkan, agar saya yakin bahwa para peserta ajar mempunyai pengetahuan yang cukup ya untuk mengikuti ujian. Jika pada kasus ini 2, jika mereka tidak hadir lebih dari 2 kali, maka ujian tidak akan saya periksa. Dan 2 kali ini terhitung setelah saat atau periode perubahan rencana studi ya. Kemudian agar lebih terlihat rapi, maka kami menyepakati bahwa baik peserta ajar maupun saya harus bersepatu. Kemudian agar tidak mengganggu perkuliahan, peserta ajar dan saya juga itu membatasi bahwa maksimum terlambat adalah 5 menit. Karena jika setelah kuliah dimulai dan ada yang baru datang, akan menyebabkan distraksi. Kemudian hal-hal umum seperti tidak boleh tidur, tidak boleh chatting di luar konteks pengajaran, juga tidak boleh membuka HP dan menelpon, kecuali tentu saja jika emergency ya. Kemudian terakhir, yang paling penting dan selalu kita semua para dosen tegaskan, bahwa tidak boleh cheating ya. Jadi misal tidak boleh meminta dan memberi bantuan ketika ujian, tidak boleh membuka catatan HP dan alat lainnya ketika ujian, dan juga tidak boleh menitip dan memasukkan tanda tangan kehadiran. Lalu mengenai ujian susulan, saya mensyaratkan bahwa mereka harus meminta izin terlebih dahulu, dan jika ada bukti atau suatu alasan yang cukup, maka tentu saja akan saya beri ujian susulan. Kemudian silabus lengkap dari mata kuliah sinyal dan sistem akan dijelaskan kepada para peserta ajar. Silabusnya meliputi introduction, lalu mathematical description of continuous time signals, kemudian time domain description of systems, kemudian time domain analysis of systems, kemudian Fourier series, Fourier transform, lalu frequency domain analysis of systems, dan terakhir Laplace domain description dan analysis of systems. Dan pada akhirnya nomor 10 ini akan diberikan beberapa contoh aplikasi pada berbagai sistem ya, seperti sistem rangkaian listrik, sistem
kendali, dan sebagainya. Kemudian saya akan memberitahukan buku teks yang digunakan di kuliah sinyal dan sistem. Ada 3. Pertama, buku teks utamanya dari M.J. Roberts dengan judul Signals and Systems, Analysis Using Transform Methods and MATLAB. Lalu ada 2 buku pendamping dari Haikin dan Pak Dimitri Mahayana, ya, ini salah satu dosen di teknik elektro juga. Selanjutnya akan saya paparkan atau tampilkan video cuplikan dari perkuliahan mata kuliah sinyal dan sistem di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai 3 hal ini, yaitu elementary signals, lalu operasi antara sinyal-sinyal tersebut dengan contoh-contohnya, juga terakhir klasifikasi dari sinyal, ya. Nah, sebelumnya kembali dari basicnya, ya, bahwa apa sih sinyal itu? Sinyal itu adalah kalau kalian ingat, ya, misalnya yang sering kita lihat berbentuk grafik 2 dimensi gitu, ada garis sumbu X, sumbu Y gitu. Tapi pada intinya sinyal itu punya domain dan punya range. Jadi ada domain yang adalah argumen dari sinyal, kita sebut. Jadi ibaratnya ini asalnya, makanya kita sebut domainnya. Dan sinyal itu akan mengembalikan atau memberikan balik suatu nilai value untuk setiap argumen tadi pada range dia. Misalnya tingginya, ya, sumbu Y-nya paling sering. Lalu contohnya nih di bawah ini, sinyal XT. Jadi argumennya apa? Domainnya adalah T-nya, ya, atau waktu. Jadi T itu domain dari sinyal XT, dan nanti yang disebut value-nya itu XT. Jadi untuk setiap nilai T, dia akan mengembalikan nilai si X-nya atau sinyal itu sendiri. Nah, lalu pada bab ini kita membahas tentang continuous time signal. Jadi sumbu T ini, ya, itu continuous. Artinya apa continuous? Artinya nggak putus, ya. Jadi di sumbu T ini nggak ada T yang nggak ada, ibaratnya. Kalau kita stretch sampai picosecond, selalu ada nilainya. Itu yang kita sebut continuous. Ini yang di hari ini kita bahas, ya. Meskipun ada juga nanti setelah itu, yaitu discrete time signal. Itu hanya di beberapa titik di domain T-nya. Jadi loncat-loncat gitu. Misal di T sama dengan 1, di T sama dengan 2, T sama dengan 3. Di antaranya kita nggak punya nilai, nggak punya value. Itu kalau discrete, kira-kira gitu. Nah, ini beberapa contoh dari continuous time signal yang tadi saya bilang, ya. Jadi seperti kalian lihat nih, di sumbu T selalu ada nilai, ya. Jadi ini selalu punya nilai gitu, nggak putus. Meskipun ada contoh, misal yang ini, yang kanan bawah ini, dia secara value-nya nggak continuous, ya. Jadi ada nilai X yang nggak ada, ya. Misal di sini
nggak ada sinyal yang delaynya ada di situ. Nilainya cuma ada di sini sama di sini, cuma ada 2. Jadi secara value dia discrete, meskipun secara waktu continuous ya, nyambung. Ini nyambung terus di setiap waktu ada. Itulah yang disebut continuous. Dan yang kalian lihat di contoh-contoh lain, misal ini step response dari low pass filter, atau apa lagi nih? Ini AM ya, amplitude modulated, untuk komunikasi, untuk misal radio kalau zaman dulu, kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Pak mau nanya, Gimana? ini kan ada beberapa sinyal yang ditampilkan, dan terlihat di sini bentuknya itu agak teratur. Nah, saya yang ingin saya tanyain itu, kalau misalkan random noise itu kan bentuknya acak gitu, apakah bisa direpresentasikan juga gitu Pak, seperti sinyal-sinyal ini? Oh, oke, thank you. Noise itu kalau dari sudut pandang ini ya, continuous time ini sekarang dia continuous ya, maksudnya at least yang saya tahu ya. Jadi di sepanjang noise itu ada, di setiap T-nya dia ada gitu. Meskipun secara value ininya dia acak ya. Atau misal kalau white noise acak tapi deketan gitu. Di sini semua ada di satu level terus gitu. Cuma secara continuous time dia continuous. Oke. Ada lagi? Oke. Melanjutkan tentang sinusoids, saya ingin menjelaskan asal muasalnya. Jadi kita berangkat dari Euler. Euler ini bikin formula yang definisinya itu ini. Jadi apa yang disebut E pangkat J theta itu adalah 2 kombinasi ini. Jadi yang tadi saya bilang tuh lengan di suatu lingkaran, ada lengan mendatarnya tuh cos theta-nya, lalu ada lengan vertikalnya atau lengan sin theta, dan sumbunya kita sebut sumbu J, sumbu imajiner ya. Dan bentuknya seperti ini. Jadi ini tetanya, fasanya, lengan ini lagi di fasa mana sih sekarang gitu. Dan ini apa, lengan mendatarnya, horizontalnya, ini lengan vertikalnya, atau bisa kadang mereka ini dipanggil juga proyeksi. Jadi garis ini diproyeksikan ke sumbu ini, atau garis ini diproyeksikan ke sumbu ini. Kebayang nggak proyeksi teh? Maksudnya, kebayang ya? Seperti kalau ada sinar dari sini, bayangannya ada di sini. Ada kayak gitu. Jadi Euler bilang, dia bikin satu notasi baru lah, menyatakan seperti ini, E pangkat J theta atau fasa ini adalah cosnya plus J sinnya gitu. Kira-kira gitu. Nah, lalu kalau kebalikannya, yang negatifnya nih, E pangkat min J theta itu jadi sinnya jadi minus ya, jadi min J sin theta. Dan dari sini dilanjutkan lagi bahwa definisi dari cos dan sin itu kalau dalam notasi Euler itu
operasi ini ya. Jadi misalnya ini dijumlah nih, ini jumlah tinggal 2 cos theta kan ya. 2 cos theta itu adalah ini plus ini ya. Berarti cos theta adalah ini plus ini dibagi 2 ya. Kalau sin kita ingin ngilangin cosnya nih, berarti dikurang, ini kurang ini ya, ini hilang kan. Jadi 2J sin theta ya. Jadi ini min ini dibagi 2J itu adalah sin theta. Maka lahirlah definisi 2 ini dengan dalam notasi Euler. Kalau kita lihat gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi tapi diingat dulu ya, sin theta itu ini, cos theta itu ini. Dan saya agak geser sedikit mengenai Euler tadi, notasi Euler tadi. Nah, habis itu ditambahkan ada T nih, kalau kalian lihat ada T. Sekarang jadi bergerak ya, jadi ada waktunya nih sekarang. Jadi si lengan yang tadi itu dia berputar seiring waktu ibaratnya gitu. Jadi tergantung P-nya dia akan berubah ada di posisi mana. Tapi dia akan kembali ya. Dia akan kembali kalau sudah menempuh periodenya atau sudah menempuh 360 derajat lah kalau di sudut gitu. Cuma perputaran ini, jadi sekarang dia bergerak nih, gerak, dan ada kecepatan sudutnya yang tadi saya bilang. Jadi lengan ini akan berputar dengan suatu kecepatan sudut, dan bergantung T-nya itu garis ini akan ada di mana, atau lengan ini akan ada di mana. Nah, tapi kok bisa jadi bentuk sin? Itu kira-kira visualisasinya seperti ini. Jadi ini contoh yang counterclockwise ya. Jadi for some reason yang disebut sudut positif itu yang ke arah kiri ya. Dan kalau kalian lihat si gambar yang ini, kalau kita lihat dari depan sini, dia akan membentuk lingkaran yang tadi ya, gitu. Dan seiring waktu, dia kalau dari depan, dia akan balik lagi ya. Jadi sebagai summary tentang sinusoids dan exponentials, itu mungkin balik lagi ya, kenapa dia begitu penting. Jadi sistem kita, sistem di dunia engineering itu sering banget, hampir selalu direpresentasikan dalam bentuk sinyal sama diferensial equation, mau electrical, induktor kapasitor, mau mechanical, ada peredaman atau ada pegas, itu pasti pada akhirnya differential equations. Dan solusi dari differential equations itu secara natural dua ini, sinusoid dan eksponensial. Jadi penting banget kedua hal ini dipahami, dan makanya ini ada di awal kuliah sinyal sistem ini ya. Lalu tentang sinusoids specifically, itu banyak sinyal itu sebenarnya gabungan dari sinusoids dengan berbagai frekuensi. Jadi bentuknya nggak kayak sinusoids, tapi sebenarnya itu gabungan gitu. Dari berbagai puluhan ratusan sinusoids bergabung jadi satu,
Dan itu nanti akan kita pelajari di bab Fourier series dan Fourier transform. Lalu terakhir ini catatan aja bahwa sinusoid sama eksponensial itu bersifat differentiable ya, atau continuous. Karena continuous tadi kita bisa diferensiasi pada setiap titik waktu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Ini tentang operasi sinyal tadi. Time shift, time scale, amplitude scale. Nah, mungkin saya minta volunteer untuk mengerjakan di depan ya. Saya tunjuk ya sekarang. Zafran, silakan cobain di depan. Oke, coba dijelaskan. Oh, Gimana? kalau dari pertama kita harus definisikan dari U sama UT-nya sendiri. Ya. UT itu nilainya 1 untuk P yang besar sama dengan 0. Kita definisikan seperti berikut. Lalu kita bakal kali dia scaling dengan si amplitudenya dengan 4. Berarti kita kalikan amplituda si UT yang 1 tadi dikalikan 4, jadinya 4 UT itu grafik nilainya dari 1 jadi 4. Ya, lalu kita shifting plus 3, artinya dia bakal dipercepat 3 kali, makanya digeser ke kiri. Jadinya mulainya dari minus 3 yang sebelumnya dari 0. Oke. Nah, jadinya grafik untuk 4 U T plus 3 begitu. Lalu si T kita pengen shift jadi minus T, artinya kita bakal mirroring terhadap sumbu si tengahnya. Kita mirroring, jadinya yang sebelumnya di minus 3 di mirror, jadi ini diubah jadi ketiga. Ini nilainya juga di mirror, jadinya begini. Oh, ini scale ya? Ya, scale ya. Oke, ini scale. Minus T. Dan tadi si nilai plus 3 ini itu karena ada angka 3 ini ya? Ya, benar. Ya, oke. Ini minus T plus 3 atau bisa kita tulis jadi 3 kurang T. Oke. Sip. Benar jawabannya, thank you.